Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam satu hati. Bagaimana kabar kalian pagi ini, anak-anak sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita hari ini dengan sukses. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu salah satu fitur yang ada pada sepeda motor Honda, yaitu ACG Starter. Kalian tahu ACG Starter? Belum tahu? Pengen tahu? Kalau pengen tahu, silakan simak apa yang Pak Guru jelaskan dari sekarang sampai dengan akhir. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Jadi, ada tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada 5 tujuan. Yang pertama adalah kalian semua harus tahu apa fungsi dari ACG Starter. Kalian semua harus tahu dan bisa menjelaskan apa keunggulan dari ACG Starter. Kalian semua harus tahu dan bisa menjelaskan komponen dari ACG Starter. Ya. Yang keempat, kalian juga harus memahami dan bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari ACG Starter. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian harus bisa menjelaskan troubleshooting pada ACG Starter. Oke? Bisa kita mulai lagi? Lanjut? Oke. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu fungsi dari ACG Starter. Apa sih fungsi dari ACG Starter? Jadi fungsi dari ACG Starter itu ada 2. Yang pertama adalah untuk men-start mesin pada saat pertama kali dihidupkan. Dan yang kedua untuk menyuplai arus listrik. Untuk mengisi kembali baterai ketika mesin sudah hidup. Paham? Ada 2. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ulangi perkataan Pak Guru. Silakan. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya, yang kita bahas adalah apa sih keunggulan dari ACG Starter dibandingkan dengan sistem starter konvensional sebelumnya. Ada beberapa hal keunggulannya. Yang pertama adalah mengurangi getaran atau bunyi, ya, terutama pada saat di start. Kalau pada sistem starter konvensional itu ada bunyi geledek, geledek, zing. Jadi ada geledek-geledeknya. Nah, suara geledek-geledek itu biasanya timbul pada saat proses sliding. Ya, sliding pinion gear untuk berkaitan dengan roda gilanya. Ya, sekarang pinion gearnya tidak ada, diganti dengan alternator, kumparan stator, ya, dan rotor atau flywheel. Sehingga apa? Tidak ada slidingnya, tidak ada suaranya. Ya, oke? Nah, itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua, dapat mengurangi konsumsi BBM. Kenapa seperti itu? Karena pada mesin yang menggunakan ACG Starter itu ada namanya sistem decompression. Yang apa fungsinya? Untuk memperingan kerja pada saat kita men-starter. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengisi aki secara otomatis. Itu yang Pak Guru sebutkan tadi, fungsi di awal. Jadi ACG Starter ini juga berfungsi untuk mengisi kembali secara otomatis ketika mesin itu sudah hidup. Oke? Berbeda dengan sepeda motor yang lain atau yang memiliki konsep starter konvensional. Itu terpisah starter dengan pengisiannya. Kalau ini jadi satu, oke? Yang terakhir apa keunggulannya atau kelebihannya? Yaitu perawatan yang minim. Kenapa perawatannya minim? Karena kalau di konvensional dia masih menggunakan sikat atau beras, ya. Tapi kalau di ACG Starter dia tidak menggunakan sikat. Jadi perawatannya sangat minim. Oke, itulah beberapa keunggulan dari ACG Starter. Kemudian selanjutnya komponen-komponen dari ACG Starter. Nah, salah satu komponen penting yang utama adalah di sini ada stator. Stator ini bentuknya. Ini adalah kumparan yang nantinya akan menjadi medan magnet. Medan magnet tidak permanen atau remanen. Ini adalah komponen stator. Kemudian yang kedua ada namanya komponen flywheel atau rotor yang berputar ini. Di sini memiliki ada 12 magnet permanen. Ya, 12 magnet permanen. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah sistem ECM atau komponen ECM. Ini ECM-nya. Jadi ECM inilah yang sebagai otak yang memproses segala informasi, ya, dan kemudian memerintahkan ya aktuator untuk melakukan sesuatu. Dan selain komponen utama ini, 3 ini ada komponen-komponen pendukung, ada baterai, ada sekring, ada kunci kontak, ada relay, kemudian ada switch standar samping, ada switch rem dan switch starter. Oke, paham ya? Nah, ada pertanyaan? Oke, aman? Ya, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, cara kerja dari ACG Starter. Cara kerja dari ACG Starter ini ada 2. Yang pertama pada saat di start atau dihidupkan, yang kedua pada saat dia hidup atau dalam proses pengisian.
Cara kerjanya sederhana. Ketika mulai menghidupkan atau di start, coba perhatikan gambar. Ya, ini ada angka 1, 2. Jadi 1 ini artinya apa? Arus listrik mengalir ke stator coil. Stator coil mendapatkan arus listrik sehingga apa? Stator coil menjadi medan magnet. Kemudian karena medan magnet itu mengakibatkan flywheel ini berputar. Ketika flywheel ini berputar, maka poros engkol juga berputar. Ketika poros engkol berputar, maka torak juga bergerak. Terjadilah proses pembakaran sehingga apa? Mesin bisa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kerja ketika sudah mesin hidup, ya, mesin sudah hidup atau ketika pengisian baterai. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada 1, 2, 3. Maksudnya apa gambar ini atau angka ini? Pertama, ketika mesin sudah hidup atau poros engkolnya berputar, itu mengakibatkan juga flywheel berputar. Ya, flywheel berputar yang tadinya stator ini menerima arus dari ECU, dari baterai, sekarang dia diputus oleh ECU. Apa akibatnya? Stator membangkitkan arus listrik. Ya, yang tadi dia pada saat itu stator itu menerima arus listrik, sekarang ketika mesin hidup dia membangkitkan arus listrik. Membangkitkan arus listrik nanti dialirkanlah ke baterai. Ya, untuk mengisi baterai. Itulah cara kerja dari ACG starter. Ada 2. Ya, pertama apa? Ya, ketika di start. Yang kedua, proses pengisian ketika mesin sudah hidup. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, bagaimana sih troubleshooting ACG starter? Bagaimana? Apa kerusakan yang sering terjadi pada ACG starter? Dan ini perlu waktu yang cukup lama baru muncul kerusakan. Ya, apa itu? Yaitu ketika alternator starter tidak berputar. Jadi ketika di start dia tidak berputar. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah ini perlu kita cek dari sebab-sebab kemungkinan ini perlu kita periksa secara berurutan. Yang pertama adalah kita periksa baterai. Bagaimana cara kita memeriksa baterai? Ya pakai avometer, pakai alat. Ukur tegangannya, ukur tegangan dropnya, drop tegangannya atau tegangan jatuhnya. Ya. Kemudian yang kedua, periksa sekring. Apakah sekringnya masih terhubung atau dia terputus? Itu kita cek. Bisa pakai avo, bisa pakai timing. Test pen dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, periksa sistem PGM-FI. Apa maksudnya? Periksa diagnosa atau kedipan pada milnya. Apakah ada kedipan? Apakah mengindikasikan ada kerusakan-kerusakan? Ya. Nah, itu kita periksa. Kemudian yang keempat, periksa relay. Relay di sini ada 2. Yang tadi ada di gambar, ada relay starter, ada relay utama atau main relaynya. Itu kita cek. Bagaimana caranya? Banyak cara. Ada bisa kita copot, kita lepas, kita ukur dengan avometer hubungan di dalam relay tersebut karena di relay itu ada kumparan, ada plat kontaknya. Atau kita di konektornya kita ukur tegangan inputnya yang masuk ke relay. Ya, atau dalam posisi terhubung kita posisikan starter dan kunci kontak atau kunci kontak on, kemudian switch rem kita tekan, ya, sekaligus tanda camping kita posisikan, maka ketika kita on akan bunyi tek 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 pada relay. Ketika ada bunyi tek tek pada relay berarti menandakan relay itu aktif atau bekerja. Oke? Selanjutnya adalah periksa coil starter. Coil starter ini ada beberapa 3 pin, 3 terminal. Ini bisa dicek kumparan ini, selain kita bisa lihat dari terbakar dan lain sebagainya, bisa kita cek mengukur dengan tahanannya harus lebih kecil dari 0,2 atau standarnya 0,03 ohm sampai dengan 0,2 ohm, ya. Kemudian yang selanjutnya periksa CKP sensor. CKP sensor adalah yang ini. Yang lengket dengan statornya. Bagaimana cara misalnya? Nanti pada posisi terhubung, periksa tegangan input yang masuk ke CKP sensor. Sesuaikan dengan spesifikasi pada manual atau BPR-nya. Kemudian yang terakhir, periksa switch starter, switch rem, kemudian starter samping. Bagaimana caranya? Periksa tegangan masuknya. Ketika terhubung, di-on-kan, periksa tegangannya. Kemudian kalau tidak, pada posisi off, periksa kontinuitasnya atau hubungan di masing-masing switch ini. Ketika ditekan dia harus terhubung. Ya. Nah, itulah cara-cara untuk pemeriksaan-pemeriksaan apabila terjadi alternator atau starter ini tidak berputar. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya.
Paham? Oke, paham. Nanti kalau kalian ada yang kurang mengerti, kalau ada yang menanyakan, silakan langsung WA Pak Guru, karena waktu kita sudah habis. Nanti di lain waktu atau ketemu di jalan, silakan tanyakan langsung materi yang kita bahas ini. Oke? Paham ya? Oke. Jadi itu saja yang bisa Pak Guru kita sampaikan atau Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih dan selamat pagi.